وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu untuk mempelajari ilmu syar'i, dan yang akan kita kaji dan akan kita bahas adalah ilmu tauhid. Dan kitab yang akan kita pelajari adalah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dari Kitab Tauhid, kita akan memulai dengan muqaddimah terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang beberapa muqaddimah penting yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenal singkat tentang Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, mengenal penulis. Dan ini sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang bukunya akan kita pelajari dan bukunya akan kita kaji. Jadi tatkala kita membaca sebuah buku, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, maka salah satu di antara hal yang patut untuk kita lakukan adalah bersyukur kepada orang yang telah memberikan kebaikan berupa ilmu kepada kita semua. Berterima kasih kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Karena sekali lagi ma'asyiral muslimin, mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu bukanlah perkara yang mudah. Apabila seseorang memberikan ilmunya secara cuma-cuma kepada kita semua, maka itu merupakan salah satu di antara bentuk kebaikan yang layak bagi kita untuk berterima kasih, mensyukuri atas kebaikan tersebut. Dan salah satu di antara bentuk kebaikan atau bentuk syukur adalah dengan mengenal, kemudian mengetahui biografi, kebaikan, kemudian usaha, dakwah, perjalanan yang berkaitan dengan penulis. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita. Sebelum mereka membahas tentang satu kitab, pertama mereka akan mengetahui tentang penulisnya. Ya, siapa yang menulis, apa kebaikannya, bagaimana perjalanan ilmunya, apa saja yang ditulis, siapa gurunya, siapa muridnya. Ini termasuk di antara bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada penulis tersebut. Jadi yang menulis dari Kitab Tauhid, beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Beliau lahir di daerah yang bernama Uyainah, salah satu tempat atau kota atau distrik yang dekat dengan kota Riyadh. Riyadh merupakan ibu kota dari Arab Saudi. Taib, ini adalah singkat yang berkaitan dengan penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah orang yang aktif di dalam bidang ilmu, semangat dalam belajar, semangat di dalam menuntut ilmu, dan juga semangat di dalam mendakwahkan ilmu, semangat di dalam menyampaikan ilmu. Dan ini yang penting untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dulu pernah kita sampaikan bahwa penuntut ilmu punya kewajiban, yaitu menunaikan zakat. Zakatnya ilmu adalah dengan diamalkan dan juga didakwahkan. Ya, diamalkan dan juga didakwahkan. Ini ciri khas dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Wahai Muhammad, katakanlah, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa itu? Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Siapa itu? Ana wa man ittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Jadi di sini ma'asyiral muslimin ada dua ciri dari pengikut Nabi Muhammad, yaitu berdakwah dan melandasi dakwahnya dengan ilmu syar'i. Baik, ini singkat yang berkaitan dengan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan beliau rahimahullahu taala adalah salah seorang di antara ulama yang kontroversial. Artinya banyak orang yang tidak suka dengan dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Sehingga kalau kita perhatikan, salah satu di antara tokoh yang sangat sering sekali menjadi perbincangan adalah beliau rahimahullahu taala. Apalagi kalau sudah membahas tentang dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, maka tidak akan habis, tidak akan selesai. Banyak orang-orang yang tidak menyukai, tidak cocok dengan dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Nah. Kemudian yang kedua adalah mengenal kitab At-Tauhid. Mengenal kitab At-Tauhid. Sebelum kita belajar, tadi sudah kita sampaikan ada dua hal yang harus kita lakukan. Mengetahui, mengenal penulis, dan yang kedua mengenal apa yang ditulis. Ya, kadang-kadang ada kitab yang bermanfaat tapi penulisnya tidak diketahui. Ada kitab Matnul Bina wal Af'al misalnya dalam ilmu shoraf, yang kemudian disinyalir oleh banyak para ulama penulisnya majhul, penulisnya tidak diketahui. Baik, kemudian selain mengenal penulis, kita juga harus mengenal buku yang akan kita pelajari, ya, yang masyhur di kalangan kita dengan istilah Kitabut Tauhid. Lengkap dari nama kitab yang akan kita bahas adalah Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid.
Ini adalah nama lengkap dari Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab yang berkaitan dengan tauhid, yang mana tauhid itu merupakan hak Allah yang wajib untuk ditunaikan dari abid. Abid merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nama lengkap dari Kitabu At-Tauhid. Ya, dan sangat sering sekali kita mengenal kitab tapi cuma sepintas saja. Bukan nama lengkapnya. Ya seperti normalnya kita lah. Ya, seperti normalnya apa? Normalnya kita. Kadang-kadang kita kenal namanya Pak Jangkung. Kalau pas ditanya nama aslinya, nama lengkapnya kita nggak tahu. Ya, karena sekedar apa? Sekedar kenal. Dan ini sangat sering sekali. Sahih Bukhari, nama aslinya, apa nama asli dari Sahih Bukhari, Pak? Al-Jami'ul Musnad min ayyamihi, sampai akhir judulnya. Kemudian kitab apa namanya? Jami' At-Tirmidzi. Kemudian kitab Sunan An-Nasa'i. Kemudian kitab misalnya Arba'in Nawawi, ya. Kitab Arba'in Nawawi. Ini kenalnya kita Arba'in saja, padahal ada nama lengkap dari kitab tersebut. Baik, ini adalah nama lengkap dari Kitabut Tauhid, yaitu Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Baik, jadi ini merupakan bagian dari karya tulis dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Dan para ulama kita diantaranya adalah Syekh Mansur As-Su'ud rahimahullah taala, ya, dalam kitab beliau ini Bughyatul Mustafid fi Syarh Kitab Tauhid. Demikian pula para ulama yang lainnya seperti Syekh Saleh Al-Syekh dalam kitab beliau At-Tamhid fi Syarh Kitab Tauhid menyatakan bahwa Kitab Tauhid ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tatkala beliau melakukan perjalanan ke daerah Basrah untuk menuntut ilmu. Jadi tatkala di sela-sela beliau belajar, beliau menulis kitab yang kemudian diajarkan. Dan ini bukan satu-satunya karya tulis beliau. Ya, beliau memiliki banyak sekali karya tulis, baik di bidang akidah, tauhid, dan ini yang menjadi inti. Kemudian di bidang sirah, kemudian di bidang fikih pun ada, ya. Dan yang paling banyak, paling dominan adalah di bidang akidah. Beliau punya karya tulis misalnya Al-Qawaidul Arba'. Beliau punya karya tulis namanya Thalathatul Usul wa Adillatuha, atau Al-Usulul Thalathah. Ini dua risalah yang berbeda. Thalathatul Usul dengan Al-Usulul Thalathah. Kemudian Kashfus Syubuhat. Kemudian kitab ini Kitabut Tauhid. Kemudian Masailul Jahiliyah. Kemudian Wajibuna Nahwa Ma Amarana Allah. Ya, di dalam sirah misalnya beliau punya kitab Mukhtasar Sirah Ibnu Hisham. Kemudian beliau punya kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad. Ya, di dalam fikih misalnya beliau punya kitab Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Ya, dan beberapa kitab-kitab yang lainnya menunjukkan bahwa selain beliau menjadi seorang aktivis dakwah, beliau juga menjadi seorang penulis. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan umur kedua bagi seorang muslim. Jadi seorang muslim hendaknya tatkala dia meninggal dunia, dia memiliki usia yang kedua. Setelah dia tidak ada yang masih hidup di dunia untuk memberikan support pahala kepada dia tatkala dia sudah berada di alam barzakh. Dan itu sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah karya tulis. Ya, karya tulis. Seorang menulis buku, menulis makalah, menulis risalah, dipelajari, ya, kemudian diamalkan. Ini menjadi salah satu pintu pahala dari seorang muslim. Baik, Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Adapun inti dari pembahasan objek bahasan, ya, objek bahasan. Objek bahasan dari kitab Tauhid. Apa yang dibahas di dalam Kitabut Tauhid? Yang dibahas dalam Kitabut Tauhid, jazakumullahu khairan. Yang dibahas dalam Kitabut Tauhid adalah tauhid dan mencakup tiga,
Yang pertama, pembahasan dalam tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat. Jadi kitab tauhid, sebelum kita mempelajarinya kita harus mengetahui bahwa kitab yang akan kita pelajari objek bahasannya adalah mencakup tiga jenis tauhid. Akan tetapi yang paling dominan adalah yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Jadi objek bahasan yang paling dominan di dalam kitab tauhid adalah terkait dengan tauhid uluhiyah. Materi dominan. Kenapa pembahasan tauhid uluhiyah ini lebih banyak beliau tuangkan di dalam kitab tauhid? Ada banyak faktor. Kenapa beliau memprioritaskan menjadikan pembahasan tauhid uluhiyah ini sebagai pembahasan dominan di dalam kitab beliau ini? Di antara alasannya, satu adalah karena tauhid menjadi inti dakwah para nabi dan rasul. Menjadi inti dakwah dari para nabi dan juga para rasul. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus oleh Allah melainkan inti dakwahnya adalah dakwah apa, Pak? Dakwah tauhid, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu at-taghut. Dan sungguh telah kami utus di dalam setiap generasi itu adalah utusan yang mereka menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah apa? Jauhilah taghut. Dan itu adalah makna utama dari apa? Dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari Nabi Adam melestarikan tauhid sampai datang kepada Nabi Nuh, ya, memperbaharui tauhid, terus sampai dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau semua nabi mereka estafetnya adalah dakwah, yang menjadi inti utama itu adalah tauhid, maka inilah yang kemudian dipegang oleh para penerus para nabi, yaitu mereka memprioritaskan tauhid sebagai inti dari titik utama di dalam bahasan dakwah. Jadi sebelum kita bahas yang lain, maka tauhid menjadi inti terlebih dahulu sebelum kita bahas perkara-perkara yang lain. Baik, demikian pula tatkala Nabi SAW mengutus siapa, Pak? Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Ya, katanya Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, kemudian beliau mengatakan innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Engkau akan mendatangi bangsa ahli kitab di daerah Yaman, yang hendaknya pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Ini menjadi prioritas apa? Dakwah. Demikian pula Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tatkala beliau berada di dalam penjara, kemudian datang dua orang yang juga dipenjara oleh raja saat itu, masuk ke dalam sel tahanan, ya, sel tahanan bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dua-duanya bermimpi, inni a'siru khamra. Yang satu bermimpi dia memeras anggur, yang satu bermimpi kepalanya dipatuk burung. Kemudian datang kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam minta untuk ditakwilkan mimpi. Sebelum menakwilkan mimpi, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, ya sahibai sijni, a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai saudaraku yang sama-sama kita senasib di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak lebih baik daripada Tuhan yang satu yang maha kuasa? Ya, diajak untuk apa? Diajak untuk dakwah. Demikian pula Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, tatkala menyurati Malikatu Saba, Ratu Saba, yang pertama kali beliau dakwahkan minta adalah apa?
masuk ke dalam agama Islam, syahadat. Bismillahirrahmanirrahim, ya, masuklah ke dalam agama Islam. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, dalam surat An-Naml. Ini semua menunjukkan bahwa tauhid menjadi inti dakwah dari para nabi dan juga para rasul. Makanya prioritas utama beliau adalah tauhid. Dan di zaman kita sekarang harus kita galakkan juga pembelajaran terkait tentang akidah secara umum dan tauhid secara khusus. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah tersebarnya berbagai macam bentuk kesyirikan. Tersebarnya berbagai bentuk kesyirikan. Dan ini menjadi dosa yang sangat besar. Penyakit besar itu adalah kesyirikan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ujian secara ekonomi, baik itu yang bersifat mikro atau makro, itu semuanya bisa jadi bermula dari kesyirikan yang tidak tertangani, kesyirikan yang merajalela, menjadikan kehidupan seseorang tidak memiliki keberkahan. Maka memperbaiki keluarga, memperbaiki diri, memperbaiki negara, memperbaiki masyarakat adalah dengan menghilangkan kesyirikan terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang mengatakan, ayo kita bersatu memperbaiki semuanya, yang penting bersatu dulu, urusan tauhid nanti dulu, ini apa? Ini keliru. Jadi tauhid harus kita prioritaskan. Ya, kita harus bersatu di atas tauhid terlebih dahulu. Barulah kemudian Allah akan perbaiki semua kondisi kita. Demikianlah dulu para sahabat sebelum datang Nabi SAW, sebanyak apapun harta tidak akan pernah menyatukan mereka. Tidak akan pernah ketemu antara sahabat A dengan sahabat B, Aus dengan Khazraj duduk bareng, itu nggak akan pernah ketemu. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad, dakwah tauhid, ya, dakwah sunnah, akhirnya mereka menjadi bersaudara, ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Ya, ingatlah nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Dulu kalian itu berpecah belah, kemudian Allah berikan nikmat kepada kalian sehingga kalian mau untuk bersatu. Jadi nikmat itu datang dari Allah setelah kita merealisasikan tauhid. Tersebarnya berbagai macam bentuk kesyirikan pada zaman tersebut, dan tentunya di zaman kita pun juga tidak jauh tidak jauh berbeda. Banyak sekali bentuk kesyirikan yang terjadi di zaman-zaman kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dua perkara yang menjadi banyak sekali alasan sebenarnya kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala beliau memprioritaskan kitab tauhid untuk menjadi materi utama di dalam tauhid uluhiyah, menjadi materi utama di dalam kitab beliau, yaitu kitab tauhid. Ini adalah poin yang pertama, objek bahasan dari kitab tauhid. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah perhatian para ulama. Perhatian para ulama tentang kitab tauhid. Salah satu di antara bentuk atau tanda pentingnya suatu kitab itu apabila banyak ulama yang berkhidmat tentang kitab tersebut. Apabila ulama banyak yang mensyarahnya, menjelaskannya, menghafalnya, melestarikannya, menunjukkan bahwa kitab itu merupakan kitab yang sangat Kitab yang sangat penting, ya, kitab yang sangat penting. Apalagi kalau kita perhatikan ada beberapa keistimewaan dari kitab tauhid, ya. Kenapa para ulama sangat memperhatikan kitab tauhid? Karena ada banyak sekali keistimewaan. Apa keistimewaan dari kitab tauhid? Keistimewaan dari kitab tauhid yang pertama adalah berkaitan dengan tauhid.
Ini menjadi keistimewaan yang utama. Ya, kenapa? Karena ini berkaitan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berisikan dalil. Dalil-dalil Al-Quran, Sunnah. Ya, dalil Quran dan juga dalil Sunnah. Dan tidak semuanya yang ada di dalam kitab Tauhid ini dalilnya sahih. Ada dalil yang dhaif. Ada hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang mana dalil tersebut itu adalah dalil yang dinilai dhaif oleh para ulama. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjadi syawahid. Apa itu syawahid? Syawahid itu artinya adalah penguat, riwayat yang akan menguatkan. Nanti akan kita sebutkan di sela-sela pembahasan kita akan sebutkan bahwa hadis A adalah hadis yang diperselisihkan dan para ulama mengatakannya dhaif. Yang maudhu tidak ada, yang dhaif ada. Ya, yang ada dalam kitab tauhid yang dhaif ada. Dan kita nggak usah heran, kenapa kok sampai di kitab tauhid ada hadis yang dhaif? Jangankan kok di kitab tauhid, dalam kitab Sahih Muslim pun ada hadis yang menjadi perbincangan besar di kalangan para ulama. Makanya sangat masyhur, diskusi ilmiah cukup tajam yang terjadi oleh Al-Imam Muslim dengan Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala terkait tentang hadis-hadis yang berada di dalam kitab Sahih Muslim. Bahkan kitab Kutubus Sunan secara umum ada yang sahih dan juga ada yang dhaif. Bahkan para ulama kita menulis kitab-kitab khusus yang isinya adalah hadis-hadis yang dhaif. Itu semuanya ada banyak tujuan. Ya, bukan berarti tidak boleh menyampaikan hadis yang dhaif, bukan tidak boleh. Hukumnya adalah diperbolehkan dengan catatan menjelaskan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Ya, riwayat yang dhaif. Jadi berisikan dalil. Jadi kitab tauhid itu hampir minim ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beda dengan karya tulis yang lain. Kalau karya tulis yang lain itu banyak ucapan penulisnya, dalilnya apa? Sedikit, satu penjelasan. Ini bukan suatu kekurangan apabila memang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan. Tapi ada keistimewaan dari kitab tauhid. Jadi judul langsung dalil Quran atau langsung dalil hadis. Quran hadis asar. Nanti baru kemudian ada masail. Jadi kalau kita perhatikan sangat mirip dengan apa? Kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari sangat mirip dengan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Oleh karena itu diceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Qara'awi rahimahullahu taala, salah seorang dai yang berada di daerah selatan dari Arab Saudi. Beliau pernah ke India dan beliau tinggal di sebelah masjid yang mana ada seorang ahli hadis yang mengajarkan kitab Sahih Bukhari dan yang lain sebagainya di masjid tersebut. Setiap kali selesai dari mengajarkan kitab Sahih Bukhari, Syekh tersebut senantiasa mendoakan keburukan kepada Syekh Muhammad At-Tamimi. Ya, didoakan kejelekan, didoakan keburukan setiap kali selesai majelis. Kenapa? Karena beliau termakan hoax. Ya, banyak sekali orang-orang yang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akhirnya ikut-ikutan mencela padahal tidak mengetahui hakikat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, akhirnya diperkenalkanlah dengan kitab Tauhid. Syekh Abdullah Al-Qara'awi ambil kitab Tauhid tapi disobek judulnya. Judulnya apa? Disobek. Kemudian dikasihkan sama syekhnya. Ini Syekh, saya mau baca kitab ini. Menurut jenengan kitab ini gimana? Setelah itu dibaca oleh beliau, keesokan harinya tatkala ketemu, beliau mengatakan fihi nafasul Bukhari. Kitab ini kitab ajib, kitab luar biasa karena di dalamnya sangat mirip dengan metodologi penulisan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baru dikasih tahu bahwa itu adalah kitab karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang saya lakukan kecuali karena mengikuti guru-guru saya, karena husnudzon saya kepada mereka. Nah, ini masalahnya. Husnudzon tapi keliru kepada apa? Guru-gurunya. Akhirnya setelah itu beliau mengatakan, selama saya punya kewajiban untuk
membalas kebaikan dan juga menghapus dosa yang telah saya lakukan kepada beliau. Maka selama seukuran waktu yang telah saya gunakan untuk mencela beliau, mulai sekarang saya akan gunakan selama waktu itu pula untuk memuji beliau rahimahullahu ta'ala. Inilah benar kata orang, tak kenal maka ta'aruf ya. Nanti kalau udah ta'aruf baru apa? Sayang gitu, Pak. Baik. Ini adalah apa? Berisikan dalil-dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah. Kemudian karena keistimewaan yang begitu banyak, ini bukan cuma dua ya, Pak. Banyak sekali, akhirnya banyak para ulama yang berkhidmat ya, berkhidmat kepada kitab tauhid. Makanya salah satu di antara teori belajar kata para ulama adalah mempelajari matan ilmu yang banyak ulama berkhidmat kepadanya. Dikaji, ada ceramahnya, ada syarahnya, ada ta'liqnya, ada matan, ada nazamnya dan sebagainya. Karena banyaknya para ulama yang berkhidmat tentang satu kitab itu menunjukkan bahwa kitab itu memiliki keistimewaan. Ya, memiliki apa? Memiliki keistimewaan. Beda dengan kitab yang jarang sekali dibahas, jarang disyarah. Ini menunjukkan bahwa para ulama menilai kitab itu kurang baik. Kitab tersebut kurang utama untuk dikaji, dibahas dan yang lain sebagainya. Ya, makanya tatkala kita membahas satu kitab, jangan terus-terusan seolah wah saya mampu untuk membahas matan yang tidak dibahas oleh para ulama. Ulama meninggalkan itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi mereka mengetahui ada yang lebih utama dari kitab tersebut. Nah, di antara kitab yang utama adalah kitab tauhid. Banyak sekali syarahnya. Syarah yang paling besar dan paling awal dari syarah kitab tauhid adalah Taisirul Azizul Hamid. Ini kitab syarah kitab tauhid yang paling besar, paling banyak faedahnya, ya, dan paling mahal, ya, dan paling mahal itu sudah pasti. Kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh cucu-cucu beliau, keturunan beliau, ya, seperti Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitab beliau Fathul Majid, ya, fi syarhi atau li syarhi kitab tauhid. Kemudian kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Saleh Al-Syekh tadi kita sebutkan At-Tamhid di syarhi kitab tauhid. Aslinya adalah kajian, terus kemudian ditranskrip ke dalam bentuk tulisan, kemudian dicetak, ya, kemudian dicetak. Sama seperti Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, syarah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tercetak dalam 1 atau 2 jilid. Yaitu juga ceramah yang kemudian apa? Ditulis. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, I'anatul Mustafid, syarh kitab At-Tauhid, ya, tercetak dalam 1 atau 2 jilid. Kemudian kitab ini yang juga bagus, kemudian ringkas dan padat, ya, poin-poinnya, berjudul Bughyatul Mustafid fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Mansur As-Su'ub hafizahullah taala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau punya kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid, dan banyak sekali kitab-kitab syarah kitab Tauhid, menunjukkan bahwa kitab tauhid penting di mata para ulama karena banyak sekali para ulama yang mensyarah kitab tersebut, dan hari ini ratusan para penuntut ilmu yang sudah selesai menghafal kitab tauhid. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya sudah hafal. Sudah hafal. Sudah. Siapa lagi? Antum sudah? 2 orang. Antum? Nomor? Sudah? Belum. Baik. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan kitab tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kitab ini tebal. Kitab ini sangat tebal. Kalau kita bahas secara rinci, maka membutuhkan waktu beberapa tahun, gitu ya, beberapa tahun. Dan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya kitab tauhid itu hendaknya dibahas di dalam waktu yang sangat singkat. Jadi tidak harus bertahun-tahun. Kenapa demikian? Karena kitab tauhid itu isinya tauhid. Tauhid itu adalah perkara yang paling dibutuhkan oleh seseorang. Kalau orang itu misalnya kitab tatoyur,
tatoyur itu misalnya di bab kesekian gitu ya. Tapi bahasnya pelan, dari awal mulai sampai bahas kitab tatoyur bisa jadi sudah berkali-kali masuk ke dalam bab tatoyur. Paham maksudnya apa? Bisa berulang-ulang dia terjerumus ke dalam tatoyur. Bisa berulang-ulang dia terjerumus ke dalam syirik kecil. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau menasihatkan kitab tauhid ini sebenarnya dibahas secara singkat. Faedah-faedah yang tidak berkaitan dengan kitab tauhid hendaknya dihindari supaya segera bisa diselesaikan dan manusia bisa segera mengenal tauhid, ya, bisa segera mengenal tauhid supaya tidak bertele-tele, ya, supaya tidak bertele-tele. Dan semoga nanti syarah kita adalah syarah yang fokus tentang materi yang akan kita bahas, yaitu fokus berkaitan dengan setiap bab dari kitab tauhid. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan kitab tauhid. Kemudian tadi kan penulisnya, yang kedua yang ditulis yang akan kita bahas. Kita masuk kepada muqaddimah, beberapa muqaddimah penting berkaitan dengan tauhid. Ini muqaddimah pertama, muqaddimah kedua, muqaddimah ketiga, ya. Poin penting seputar tauhid. Poin penting seputar tauhid. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas dari poin yang pertama. Poin A, yaitu hubungan antara tauhid dan akidah. Nah, hubungan antara tauhid dengan akidah. Sebenarnya tauhid sama akidah itu sama atau beda? Siapa yang bisa jawab, Pak? Sama atau beda? Sama atau beda, Pak? Beda. Tapi nggak bisa menjelaskan. Baik. Kita akan jelaskan terlebih dahulu, ma'asyiral muslimin, melalui peta pembahasan yang Ana akan sampaikan. Jadi, pembahasan akidah yang penting di dalam kehidupan seseorang itu kan ada 3, ya Pak. Yang pertama adalah akidah, yang menjadi poin penting. Kemudian fikih, kemudian akhlak. Ini yang menjadi poin penting. Makanya sebisa mungkin yang kita kaji itu tidak lepas dari 3 ini. Syukur-syukur bisa mengumpulkan 3, fikih, akidah, akhlak. Ini syukur-syukur bisa mengumpulkan 3 ini. Baik, akidah itu ma'asyiral muslimin, kajiannya secara global itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah muqaddimah. Muqaddimah dalam akidah. Yang kedua, inti akidah. Yang ketiga, pembahasan yang dimasukkan ke dalam akidah. Yang dimasukkan ke dalam akidah. Jadi peta umum pembahasan akidah itu ada 3. Muqaddimah akidah, inti dari akidah, kemudian pembahasan yang dimasukkan ke dalam akidah. Taib, muqaddimah di dalam akidah itu apa saja? Yang pertama berkaitan dengan definisi. Definisi akidah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sumber atau dasar
dalam akidah. Sumber atau dasar di dalam akidah. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan. Yang ketiga adalah keutamaan. Jadi pembahasan inti di dalam akidah itu terfokuskan ke dalam beberapa perkara ini. Definisi, sumber, dan juga keutamaan dari akidah. Kemudian ma'asyarul muslimin, inti dari akidah itu adalah 6 rukun iman. 6 rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6, barusan disebutkan. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Iman kepada Rasul. Iman kepada hari akhir. Iman kepada takdir. Baik, iman kepada takdir. Kemudian iman kepada Allah memiliki 4 cabang. Kemudian yang pertama adalah iman tentang keberadaan atau wujud. Iman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala atau iman bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang kedua iman kepada rububiyah. Yang ketiga iman kepada uluhiyah. Yang keempat iman kepada asma dan sifat. Baik. Dan kitab tauhid tadi kita sebutkan fokusnya membahas apa, Pak? Fokusnya membahas tauhid uluhiyah dengan menyertakan pula pembahasan tauhid rububiyah dan juga tauhid asma dan sifat. Ini namanya apa? Ini namanya tauhid. Jadi kesimpulannya adalah pembahasan tauhid itu merupakan salah satu bagian dari pembahasan akidah. Sama seperti kemarin. Pembahasan tajwid itu merupakan bagian dari pembahasan ulumul Quran. Ulumul Quran itu sangat banyak, termasuk diantaranya adalah tajwid. Ulumul Quran itu sangat luas, diantaranya adalah ilmu tafsir. Akidah itu sangat luas. Di antara pembahasan akidah itu adalah tauhid. Ya, adalah tauhid. Jadi seseorang itu sejatinya perlu untuk mengkaji semua pembahasan akidah, termasuk diantaranya adalah tentang tauhid. Makanya sebelum seseorang itu membahas tentang tauhid, hendaknya dia mengetahui sebelum secara spesifik dia membahas tentang tauhid, hendaknya dia mengkaji secara umum rukun iman terlebih dahulu. Mulai dari iman kepada Allah secara umum, iman kepada malaikat secara umum, iman kepada kitab secara umum, iman kepada Rasul secara umum, iman kepada hari akhir secara umum, iman kepada takdir secara umum. Ini semuanya harus dikaji terlebih dahulu karena mengetahui semua perkara ini secara global hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib.
Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kurang tepat apabila seseorang tidak membahas 6 rukun iman secara umum terlebih dahulu, tiba-tiba langsung masuk ke dalam pembahasan tauhid tanpa pernah menyentuh pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ya, tanpa pernah menyentuh pembahasan-pembahasan yang lainnya. Makanya kadang-kadang kita kalau kita bicara hari akhir atau kita bicara takdir atau kita bicara iman kepada kitab yang sebenarnya juga wajib karena menjadi rukun, namanya rukun, Pak. Rukun iman, kadang-kadang kita tidak paham karena memang fokus kita adalah tauhid. Padahal tauhid bukan satu-satunya. Ini yang paling penting, yang paling utama. Meski demikian ada pembahasan-pembahasan yang lain yang juga harus kita imani, harus kita yakini. Ya, makanya para ulama mereka membuat terobosan. Kita adzan terlebih dahulu ya. Kita adzan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita sebutkan bahwa akidah itu adalah disiplin ilmu yang sangat luas. Yang harus kita yakini itu sangat banyak. Ya, nggak banyak-banyak banget lah. Ya, perinciannya luas, tapi secara umum tidak. Secara umum tidak. Hanya 6 rukun iman ini saja yang menjadi inti. Ya, 6 rukun iman ini saja yang menjadi inti. Makanya seseorang perlu untuk mengkaji 6 rukun iman secara menyeluruh dan lebih utama yang berkaitan dengan tauhid karena menyangkut keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita membuat terobosan di dalam membahas akidah. Jadi membahas akidah ada 2 model. Model yang pertama bahasan rukun iman. Ya, di dalamnya terdapat iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Ya, dan Syekh Muhammad At-Tamimi beliau punya kitab juga, beliau beri judul Usulul Iman. Ya, Usul al-Iman yang disyarah juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yang kedua adalah kajian yang khusus berkaitan dengan masalah tauhid. Jadi, rukun iman kaitannya umum. Semua iman, semua perkara dibahas, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Semuanya dikaji, semuanya dibahas, dan semuanya wajib yang global bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang muslim dan muslimah. Kemudian yang berikutnya adalah tauhid, ya, tauhid. Dan ini kitab-kitabnya sudah tertentu, kitab-kitabnya sudah dijelaskan oleh para ulama, kitab yang khusus yang fokus membahas tentang tauhid. Khususnya diantaranya adalah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Baik, ini adalah yang berkaitan dengan hubungan antara Tauhid dengan akidah. Ya, berarti kesimpulannya kalau kita ditanya, apa hubungan antara Tauhid dengan akidah, Pak? Akidah lebih global. Mumtaz. Jadi tauhid merupakan bagian dari pembahasan akidah. Tauhid lebih khusus, sedangkan akidah lebih umum. Karena di dalam kajian akidah ada muqaddimahnya, ada inti dari akidah, dan juga ada pembahasan yang dimasukkan ke dalam pembahasan akidah. Apa contohnya pembahasan yang dimasukkan? Apa contohnya, Pak? Satu, misalnya tentang keimanan yang bertambah dan juga yang berkurang. Kemudian yang kedua, keyakinan terhadap pelaku dosa besar di dunia dan juga di akhirat. 3, tentang keyakinan terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu juga dibahas dalam mulhaqat bahasa para ulama, mulhaqatul aqidah, yang dimasukkan ke dalam pembahasan akidah. Terus kemudian mengusap khuf itu juga dimasukkan ke dalam akidah, ya, dimasukkan oleh sebagian para ulama ke dalam pembahasan akidah. Seperti yang kalau tidak salah dimasukkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu taala dalam I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan para ulama yang lainnya. Baik, kemudian yang berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita ketahui bahwa ada 2 metode ulama dalam membagi tauhid. Yang pertama adalah yang membaginya menjadi 3. Yang membagi menjadi 3. Masyhur, yaitu tauhid apa, Pak? Rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Yang ketiga, asma dan sifat. Kemudian yang berikutnya yang membagi menjadi 2. Ada tauhidul ma'rifati wal itsbat. Tauhid
ma'rifah dan isbat. Ini mencakup dua, yaitu tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid asma dan sifat. Kita belajar ya Pak, bukan kajian biasa. Jadi kalau jenengan tidak paham, boleh tanya ya. Jangan sampai jenengan keluar dari kajian malah sesat ya. Gak apa-apa, tanya saja. Kalau ada yang belum difahami, nanti boleh ditanyakan, boleh sharing. Bebas Pak, bebas. Terus, yang kedua adalah tauhid qasd wa talab. Tauhid talab dan qasd. Ya pokoknya ngono kuwi, tauhidul ma'rifati wal itsbat wa tauhidut talabi wal qasdi, yaitu tauhid uluhiyah. Jadi yang pertama adalah tauhid ma'rifah, pengetahuan. Ya, tauhid pengetahuan. Keyakinan, yaitu tentang rububiyah dan juga asma dan sifat. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid uluhiyah itu kan tolab, ada tuntutan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid yang menjadi dua ini kebanyakan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Jadi ini adalah dua metodologi para ulama di dalam membagi apa? Dalam membagi tauhid. Berangkat dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dosakah ulama yang membagi tauhid menjadi dua karena ada ulama yang menjadi tiga? Membagi menjadi tiga, Pak? Tidak. Ulama yang membagi menjadi dua, apakah mereka berdosa karena tidak membagi tauhid menjadi tiga? Tidak. Kenapa ada pembagian menjadi dua dan menjadi tiga, Pak? Metode mumtaz. Jadi ini adalah metode supaya seseorang itu mudah di dalam bertauhid. Paham ya Pak? Jadi membagi tauhid menjadi tiga atau membagi tauhid menjadi dua, ini dua-duanya adalah metode. Makanya di era para salaf dari kalangan sahabat, mereka tidak mengetahui pembagian tauhid. Tapi makna tauhid yang tiga itu memang sudah ada di dalam jati diri mereka tatkala mereka menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat memahami bahwa seseorang itu harus menetapkan sifat ketuhanan bagi Allah. Mereka faham bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang harus diterapkan. Mereka faham bahwa harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang hidup di desa, dia menetapkan bahwa yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta adalah Gusti Allah. Bahasanya semacam itu, Pak. Orang desa. Terus dia juga kalau beribadah hanya kepada Allah. Dan dia juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nggak paham bahwa tauhid dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Imannya sah atau tidak, Pak? Sah. Jadi yang tidak dia ketahui itu adalah metodologi para ulama untuk memahamkan kepada kaum muslimin tentang tauhid, ya. Jadi ini adalah metodologi. Sama seperti rukun sholat. Ada berapa rukun sholat, Pak? Nah, ini rukun sholat. Syarat sah sholat, Pak, yang nggak banyak-banyak ada berapa? Nah, ini juga. Baik, adalah apa ya? Yang mudah, Pak. Nah, itu udah paling mudah sebenarnya. Apa, Pak? Ya udah itu tadi, itu yang paling mudah. Apa Pak kira-kira syarat sahnya sholat 6 misalnya. Syarat sahnya sholat 6. Baik, syarat sahnya sholat 6. Apakah itu diketahui oleh para salaf? Apakah Nabi menyampaikan itu? Jawabannya tidak. Tapi mereka menyadari bahwasanya orang sholat itu harus A, B, C, D, E. Gitu ya, harus A, B, C, D, E. Jadi kalau ada orang menerapkan itu semua, dia menerapkan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kayak kita Pak ya, kayak kita lah bahasanya.
Kita kan suruh ngitung syarat-syarat sholat kan tidak bisa. Ya kan Pak? Udahlah jujur aja. Ditanya tentang rukun sholat kita pun juga apa? Tidak bisa. Pembatal-pembatal sholat tahulah gitu ya. Tahu gitu ya sedikit. Yang sunnah-sunnah dalam sholat kita juga tidak tahu. Yang penting kita tahunya sholat itu sesuai dengan petunjuk ya seperti itu kan begitu Pak? Pertanyaannya, sahkah sholat kita dalam kondisi kita menerapkan tapi kita tidak tahu pembagian itu? Jawabannya sah, ya. Jawabannya adalah sah. Maka ini adalah pembagian apa? Pembagian tauhid yang fungsinya adalah untuk memudahkan kaum muslimin di dalam berakidah, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb bagi langit, bumi dan juga apa yang ada di keduanya. Ini namanya tauhid apa, Pak? Tauhid apa? Rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Asma wa sifat. Dan juga tauhid uluhiyah. Baik, orang nggak tahu pembagian tauhid, tapi beriman dengan ayat ini. Sahkah keimanannya? Jawabannya sah. Ya, jawabannya adalah sah. Terus apa yang keliru tentang para ulama yang mengingkari tauhid ini, Pak? Jadi ada ulama yang mengingkari pembagian tauhid. Kenapa mereka keliru? Mereka kelirunya adalah mengingkari pembagian tauhid seolah-olah orang yang membagi tauhid ini adalah orang yang melakukan trinitas. Tahu trinitas, Pak? Tuhan dibagi menjadi apa? Menjadi 3. Sebagian orang-orang Asy'ariyah mereka mengklaim bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah akal-akalannya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan sebagian di antara mereka mengatakan bahwa tidak pernah dikenal pembagian tauhid menjadi 3 kecuali pasca hidupnya Ibnu Taimiyah. Jadi ini bid'ahnya siapa? Ibnu Taimiyah, kata mereka. Ya, kata mereka. Padahal kita katakan pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah layaknya orang menjelaskan tauhid, menjelaskan rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat supaya orang mudah untuk memahami. Ini yang pertama. Kalau berlebih-lebihan di dalam mengingkari orang yang membagi tauhid menjadi 3, maka ini tidak ubahnya seperti orang yang mengingkari ulama yang berdasarkan dalil-dalil yang banyak, mereka kemudian menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan terhadap hukum fikih. Tidak ada bedanya. Dan keliru kalau mengatakan bahwa yang pertama kali mencetuskan tauhid menjadi 3 ini Ibnu Taimiyah, ini keliru. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, satu jawabannya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam banyak pembahasan tauhid, beliau membagi tauhid itu justru bukan hanya 3, tapi terkadang beliau membagi 2. Ya, tadi kita sebutkan bahwa yang membagi 2 kebanyakannya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat bentangan sejarah, kita akan jumpai bahwa ulama-ulama di abad yang ke-300-an Hijriah seperti Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Ibnu Mandah. Dua-duanya hidup di abad 300-an Hijriah dan juga 400-an Hijriah. Keduanya sudah lebih dulu membagi tauhid menjadi 3. Ya, keduanya lebih dulu membagi tauhid menjadi 3. Bahkan lebih dulu dari mereka Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, Ya'qub ibn Ibrahim Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, salah satu murid dan sahabat ternama dari Al-Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau hidup di abad 200-an Hijriah, 100 sekian Hijriah. Beliau sudah lebih dulu membagi tauhid dibandingkan Ibnu Mandah dan juga Ibnu Battah Al-Uqbari rahimahullahu ta'ala. Bahkan Syekhul Mufassirin, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau juga membagi tauhid menjadi 3.
Ya, membagi tauhid menjadi tiga. Bahkan di dalam akidah Asy'ariyah, tauhid juga dibagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Tauhid dibagi menjadi tiga. Jadi mengingkari tauhid menjadi tiga ini adalah mengingkari terhadap metodologi. Ya, mengingkari terhadap metodologi. Nah, jadi semacam itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi pertanyaannya, dosakah orang yang tidak membagi tauhid menjadi tiga, Pak? Tidak dosa, katanya sampean ya, Pak ya. Baik. Dosakah orang yang membagi tauhid menjadi tiga atau menjadi dua? Jawabannya tidak. Semua ini adalah apa, Pak? Metode untuk memahamkan kaum muslimin di dalam masalah apa? Dalam masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah muqaddimah yang bisa kita kaji. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan jamaah terkait materi malam hari ini? Hampir silakan. Nah, insya Allah sudah jelas ya Pak ya. Ini luar biasa semua ini penuntut ilmunya. Baik. Gurunya juga selamat karena tidak ditanya. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan. Jangan lupa kita murojaah Pak. Ya, karena belajar ini bukan sekedar belajar, tapi kita belajarnya intensif. Mungkin sesekali nanti kita adakan ujian aja lah ya, biar kita sadar tentang pentingnya apa? Murojaah. Nah, siap-siap, jangan juga hafalkan matannya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.